Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah. Bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi. Huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bu Romsah, semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Kita langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi lebih dekat bersama Al-Hikmah Community yang akan disampaikan oleh Tekala Senja. Kepada Tekala kami persilahkan. Terima kasih Teh Tiwi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, sinyal di saya agak perjuangan. Suaranya terdengar, Teh Tiwi? Alhamdulillah terdengar, Teh. Alhamdulillah. Pertama-tama, kami mewakili tim Al-Hikmah Community ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat semua yang sudah ikhlas ya meluangkan waktunya untuk hadir di kajian siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami mohon izin untuk sedikit memperkenalkan tentang Al-Hikmah Community. Jadi mungkin ada beberapa sahabat-sahabat di sini ya yang belum kenal. Kan kalau tak kenal maka ta'aruf dulu ya. Jadi ini ada sedikit sesi ta'aruf dengan Al-Hikmah Community. Bentar. Mohon maaf, ini karena agak kurang fit sebenarnya. Nah, Al-Hikmah Community atau komunitas Al-Hikmah ini pertama kali terbentuk tepatnya pada tanggal 4 Agustus 2020. Jadi sudah berjalan sekitar hampir 1 tahun lamanya. Dan dengan seizin Allah, grup yang awalnya hanya berjumlah 10 orang, kini sudah ada 2 kategori grup. Jadi yang grup pertama itu namanya AHC Junior dan yang kedua AHC Senior. Bedanya sih hanya di range usia saja ya. Kalau AHC Junior itu memang diperuntukkan bagi adik-adik kita yang masih sekolah, tapi ada juga yang usianya itu sudah lumayan dewasa. Jadi sekitar 12 tahun sampai 25 tahun. Nah, kalau AHC senior, usianya memang bisa dibilang cukup matang, yakni range-nya antara 30 tahun ke atas. Nah, seiring berjalannya waktu, bentar, ya TV itu ada yang mau masuk ya, mohon di. Nah, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah AHC ini sudah punya kegiatan rutin. Kegiatan rutinnya ada kegiatan rutin mingguan dan juga kegiatan rutin bulanan. Untuk kegiatan rutin mingguan, yang pertama
antara lain adalah kalau di khusus grup AHC Junior, itu setiap pekan ada kajian online, tapi hanya via grup WA, di mana maaf, di mana kita menghadirkan para aktivis-aktivis dakwah untuk saling sharing, untuk saling berbagi ilmu kepada adik-adik kita. Kemudian yang kedua adalah kelas tahsin al-hikmah. Jadi AHC ini ada kelas tahsinnya, di mana para anggota AHC baik junior maupun senior itu sama-sama belajar mengaji. Jadi ada yang les mengaji ya, dan dibimbing oleh guru-guru ngaji. Antara lain ada Ustazah Zainab Nur Hilmi, ada Ustazah Aprilia, kemudian ada Ustadz Dimas, dan ada guru kita yang sudah pasti sangat dikenal ya para sahabat, yakni Ustadz Ihsan Kamil. Nah, ini mungkin ada sedikit dokumentasi ya kegiatan KBM Tahsin Al-Hikmah. Maaf. Mungkin Teh Tiwi boleh dibantu share. Ada beberapa ini. Belum ya di saya. Sebentar Teh Kala. Jadi kegiatan belajar mengajarnya memang via Zoom ya, via aplikasi Zoom. Tapi walaupun via aplikasi Zoom, insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk memantaskan bacaan Al-Quran. Apakah sudah bisa di-share, Teh Tiwi? Ini udah ada belum, Teh? Di saya belum ada. Kalau di ibu-ibu udah ada belum ya? Oh, di ibu-ibu sudah ada ya? Iya. Oh, alhamdulillah. Mungkin di saya sinyalnya. Nah, ini ada beberapa ya kegiatan Tahsin Al-Hikmah Community. Jadi memang kita belajar sama-sama per kelas dan dibimbing oleh guru-guru ngaji. Nah, kemudian kegiatan mingguan yang kedua adalah kegiatan mingguan yang ketiga ya, maaf, adalah Jumat Berkah. Jadi setiap hari Jumat, alhamdulillah AHC sudah merutinkan dan insya Allah akan terus merutinkan kegiatan Jumat berbagi bahagia, bahagia berbagi. Nah, di pekan 1 sampai ke 3 kita berbagi paket makan siang dan juga kadang paket makan malam untuk panti asuhan, untuk kaum duafa atau pekerja di jalan, dan juga terkadang untuk jamaah masjid. Ini juga Teh Tiwi boleh dibantu share ya kegiatan AHC. Ini beberapa kegiatan AHC. Kalau di saya sih memang tidak muncul ya, screen-nya semua tidak muncul. Nah, sedangkan kalau khusus di pekan keempat, kita berbagi kebutuhan pokok atau sembako untuk panti asuhan, di mana di sini kita bekerja sama dengan Percikan Iman Shop. Jadi yang Percikan Iman Shop ini sangat membantu kami dalam penyediaan kebutuhan pokok dan dalam pendistribusian. Karena memang tim lapangan Jumat Berbagi ini semuanya perempuan, jadi kalau harus distribusi angkat-angkat beras, ya itu masih memang sangat terbatas. Nah, sedangkan kegiatan bulanannya
AHC ini antara lain adalah kajian online via Zoom, seperti yang kita laksanakan pada siang hari ini. Insya Allah kegiatan ini juga akan kami rutinkan ya setiap bulannya. Semoga Allah mudahkan. Kemudian ada juga kegiatan bulanan, patungan wakaf untuk masjid, patungan wakaf untuk Al-Quran. Ini juga ada dokumentasinya, sedikit ya, belum bisa masuk semua. Dan juga gerakan orang tua asuh dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Jadi itu adalah sekelumit ya cerita tentang AHC. Kami memohon doa agar AHC ini bisa menjadi salah satu wadah bagi kita semua untuk saling berbuat kebaikan, untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, dan saling menyemangati untuk kebaikan. Nah, seperti visi kami, yakni bersama-sama dalam kebaikan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya akhiri ya sesi ta'aruf ini, kita ada kedatangan tamu spesial. Jadi di tengah-tengah kita hadir adik-adik kita, anak-anak asuh kita yang ingin menyampaikan sedikit sapa dan salam untuk kita semua. Teh Tiwi sudah masuk, anak-anaknya? Sudah, Teh. Ya, mangga. Sebentar. Sudah masuk belum ya? Sudah ya? Masih di mute sebenarnya sepertinya Teh Tiwi. Iya, ini sebentar, Teh. Ada kendala? Sepertinya belum bisa di-unmute sama ibunya. Oh, belum bisa di-unmute. Sebentar. Dibantu unmute oleh Teh Tiwi, yang host bisa nggak ya? Belum di-unmute ya? Sebentar. Nah, ini sudah selesai. Suaranya bisa ikut. Bisa gimana? Udah ada ya, Teh? Oh, ini sudah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kalau mau sapa-sapa. Terima kasih Halimah Community selalu perhatikan kami. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya dan
Aduh maaf ya, saya kalau lihat anak-anak agak ya itulah apa namanya adik-adik kita ya, anak-anak yang insya Allah jadi anak-anak asuh. Kami selaku tim mengucapkan jazakallahu khairan katsiro kepada para sahabat semua yang sudah ikhlas mendukung segala kegiatan AHC ya, baik itu dukungan materi, baik itu dukungan tenaga, dan yang tak kalah penting dukungan doa. Semoga semua kebaikan sahabat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang sahabat lakukan dijadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa sekian ya dari kami, karena ini juga alhamdulillah Bapak Ustadz Am sudah hadir. Jadi kami juga memohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami. Juga mohon maaf jika ada salah-salah kata dan sikap yang kurang berkenan di hati para sahabat. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke Teh Vivi sebagai moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Teh Kala, jazakillah khair. Semoga Al-Hikmah Community bisa terus menjadi wadah untuk kita bersama-sama dalam kebaikan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sepertinya Bapak Am sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat semuanya, ibu sekalian, ibu dan bapak? Qadarullah sedang sakit nih Pak saya. Siapa yang sakit? Saya kena tifus Pak. Oh, Bukala. Insya Allah sehat. Ini yang jadi moderator. Sakitnya jadi pelebur dosa. Amin ya rabbal alamin. Bapak bagaimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sampai hari ini kita semua semoga selalu diberi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Tiwi Pak yang insya Allah akan memandu kajiannya hari ini. Terima kasih Bapak udah berkenan hadir. Iya Teh. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak untuk memulai penyampaian materinya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Ibu, Bapak, Jamaah Al-Hikmah Community, betul nggak itu namanya? AHC Al-Hikmah Community, ya. Iya benar Pak. Dengan izin Allah hari ini dipertemukan, ya. Semoga Ibu, Bapak yang sedang sakit oleh Allah diberi kesembuhan, kesabaran, ketabahan, terutama Bu Kala yang kelihatan memaksakan diri walaupun sakit hadir di sini. Kemudian juga semoga yang sehat semakin dekat dengan Allah, semoga kesehatan yang Allah titipkan membuat kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Dan kita kudu terus berjuang, berikhtiar menjaga kesehatan, menjaga kebugaran. Coba lagi begini teh, makan yang benar, buah-buahan, sayuran, berhenti dulu kerupuk seblak, nyeblak, ya.
mie, lada gitu ya, bakso yang pedas gitu. Coba yang gitu-gitu dihentikan dulu ya, yang bermutu coba makannya ya, cireng lah, ya gitu. Favoritnya cireng, sarapan pagi, bubur wungkul ngan akan dikurupukan gitu kan gitu. Jadi tidak bergizi bubur dikurupukan, terus gitu teh didorok-dokan kan gitu. Nah, jadi kita kudu berjuang untuk sehat juga teman-teman sekalian ya. Bahwa ternyata setelah berjuang sehat tetap sakit, nah itu mah ujian dari Allah. Ini siapa nih yang hadirnya banyak sekali, Ibu Samia ya, itu hadir Itu ya. anak-anak asuh kita, Pak. Oh iya. Ada AHC. anak asuh juga ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, memang saya senang kalau kegiatan ngaji itu harus ada yang konkret, yang nyata begitu. Ya, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, tema yang dimintakan ke saya adalah apa? Pro kontra ya, benar nggak sih? Benar, Betul Pak. nggak ini? Iya, Betul. betul, Pak. Betul. Pro kontra. Nah, Bu izin ya, 1 menit jawab WA di kampus ya, karena Silakan, Pak. saya harus nguji lewat Zoom gitu. Nah, bentar ya, bentar. Oke, bentar. Bentar. Ya, lanjut ya. Pro kontra dalam perspektif Islam, dalam pandangan Islam. Saya walaupun pernah beberapa kali saya sampaikan, tapi saya harus mengulang lagi supaya kerangka berpikir kita sama, ya kan gitu. Apakah pro kontra, setuju tidak setuju, sepaham tidak sepaham, itu bisa ditiadakan? Ya tentu saja kalau Bapak Ibu sahabat ingin menghilangkan pro kontra, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi nanti kita akan lebih banyak berbicara bagaimana etik, bagaimana akhlak. Sebab apa? Kalau bicara pro kontra, dan manusia mah tercipta berbeda. Ini yang sering saya sampaikan. Manusia dipanggil dengan al-bashar untuk menggambarkan bahwa kita kudu terima kenyataan secara fisik kita ini berbeda. Bashar, fisik kan gitu. Ada yang kulitnya sawo matang busuk nanti ada yang busuk, agak busuk, sangat busuk, busuk pisan, kan gitu. Nah, sawo matang nanti ada matang pisan, setengah matang, aya tutung. Itu teh kulit kita teh beda-beda, kan gitu. Wajah kita nggak sama, ya kan gitu. Aya bangir, setengah bangir, ada maksimal, ada minimalis. Ya. Minimalis itu orang Ciamis menyebutnya demes. Nah, demes itu ya juga ada tingkatannya. Ada yang rata pisan, ada yang agak muncul sedikit. Nah, itu kan nggak bisa terbantahkan teman-teman sekalian, ya nggak sih? Ini sesuatu yang nggak mungkin. Kita punya 3 anak, 3-3-nya beda. Padahal ibunya itu juga, gitu. Anak saya 3, tapi wajahnya tuh beda-beda. Padahal ibunya itu. Anak pertama dari Bu Sasa, anak kedua dari Bu Sasa, anak ketiga dari Bu Sasa. Kebayang sama saya kalau anak pertama dari Bu Sasa, anak kedua dari Bu Sinta, anak ketiga dari Bu Santi, anak keempat dari Bu Siska. Pasti lebih beda-beda lagi teman-teman sekalian. Nah, ini isyarat bahwa memang
kita ini beda gitu loh. Jadi kalau ada bicara pro kontra, fisik kita juga beda gitu. Kemudian yang kedua, manusia itu dipanggil dengan Bani Adam. Sejarah kita berbeda kok. Ya. Sejarah kehidupan kita berbeda. Ada yang lahir dibesarkan sama kakek neneknya. Ada yang lahir dominan dibesarkan oleh ibunya. Ada yang lahir dominan dibesarkan oleh bapaknya. Ada yang lahir sejarahnya dibesarkan bareng-bareng sama ibu bapaknya. Jadi kita ini sejarahnya beda-beda. Itu yang disebut dengan Bani Adam. Yang ketiga, psikologis kita beda. Ada yang gampang putus asa, ada yang gampang marah, ada yang pemaaf, ya, ada yang ramah, ada yang judes, ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang terbuka biasa, terbuka pisan, dibuka-buka pisan. Jadi ada yang tertutup, agak tertutup, tertutup pisan. Jadi beda-beda setiap orang tuh secara psikis. Dan tentu saja secara sosiologis juga beda-beda. Nah, semua teman-teman, ini konsepsi untuk menunjukkan bahwa pro kontra itu suatu keniscayaan, suatu keharusan. Pasti ada perbedaan-perbedaan itu. Nah, jadi jangan sekali-kali kita mengatakan, kenapa ya? Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Kenapa ya? Tidak satu pendapat saja. Dan nggak bisa tuh. Ayatnya sama, dalilnya sama, tapi cara memandang dalil itu bisa beda. Ya, bisa beda. Makanya ada yang berpendapat A, berpendapat B, padahal dalilnya itu juga. Kenapa? Karena kita ini selain kita ini punya fisik biologis yang berbeda, punya sejarah yang berbeda, punya psikis yang berbeda, punya sosiokultural yang berbeda, ternyata itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Jasad, indera, akal. Nah, akal itu dipengaruhi oleh jasad dan indera. Begitu. Makanya kalau orang nanya, cantik teh apa sih? Cantik. Cakep teh apa sih? Ganteng teh apa sih? Tergantung mindset di kepalanya apa. Gitu. Jadi ayah orang tua yang mengatakan, nah, cari suami teh yang pinter. Jadi yang didoktrin tuh nu pinter, nu soleh, nu pinter, nu soleh, nu pinter, nu soleh. Jadi begitu ada orang yang cerdas, dia tertarik. Walaupun mungkin wajahnya biasa-biasa saja. Tapi kalau ada orang tua yang mendoktrin, teteh, kalau punya suami tehnya nu bangir, aneh. Itu pesek juga bapak kamu. Kan bapak kamu pesek. Mama pesek, kamu ge pesek. Ya, mun budak hayang bangir, pokoknya cari ya lalaki nu kasep mah mancung, lalaki nu kasep mah mancung. Maka otak dia mun aya nu mancung kasep, bodoh ge bae, nu penting mancung. Nah, gitu. Jadi kasepnya dia itu adalah mancung. Tapi kalau kita tuh sudah dapat doktrin nu penting mah kasep, soleh, kasep soleh, pinter soleh, walaupun wajahnya biasa-biasa. Kalau nilai mah 5,2, tapi karena pinter, karena soleh, dia bisa tertarik gitu loh. Paham nggak maksud saya? Yang cari cingmai atau jam sekieu yang cari cingmai kumaha teh. Jelas? Nah, ya. Makanya yang namanya ganteng, cantik itu mindset. Gitu. Di sini. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, kalau Anda sudah terbiasa dengan logika-logika yang masuk akal, begitu dengar penceramah yang teu asup akal teh, teu kaharti teu asup akal gitu ya kan gitu. Kalau Anda sudah terbiasa dengan doktrin-doktrin, materi-materi, segala sesuatu itu ada dalilnya, logikanya jelas. Nah, begitu Anda mendengar penceramah yang dalilnya nggak jelas, ngomong melulu nggak pernah ada dalil, kemudian nggak jelas juga logika-logika ilmiahnya, itu pasti mental. Anda gini, namanya kia bermutu gitu.
Tapi mungkin oleh orang lain mah dikagumi eta narasumber teh. Pokoknya mah hebat dia teh gini-gini. Tapi pas Anda dengerin teh, nah hanya cek orang masa biasa-biasa dah. Kenapa? Ting cek orang mah biasa-biasa. Nah, kenapa coba? Kenapa? Karena kita ini dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Gitu. Saya merasakan bahwa saya kalau mendengar pembicaraan orang gitu, kalau nggak masuk akal, itu saya suka mental gitu. Dari kecil, karena dari kecil saya sama bapak saya suka dikasih alasan. Jadi kalau nyuruh apa, dikasih alasan. Gitu. Ini. Nanti kalau ini bakal begini. Kalau nggak gini, begini gitu loh. Karena dari kecil suka dikasih alasan, jadi kalau ada orang nyuruh nggak ngasih alasan, saya rada malas. Gitu. Apa? Nah gitu. Kenapa coba? Saya balik ke sini. Teman-teman sekalian, makanya selera kita terhadap pembicaraan itu beda-beda. So, Anda perhatikan. Ada yang senang dengan Ustadz A, ada yang senang dengan Ustadz B, ada yang senang dengan Ustadz C. Saya mah cocok dengan Ustazah ini. Saya mah tidak cocok. Padahal Ustazah A ini boleh jadi followernya banyak, tapi udah orang mah tidak cocok. Kenapa coba? Karena mindset Anda dibentuk oleh apa yang sering Anda dengar, sering Anda lihat, sering Anda baca. Gitu. Nah, jadi kita ini pasti akan berpikir berbeda berdasarkan ini. Jasad, indera, dan akal yang... Nah, nanti akan saya jelaskan perangkat-perangkat yang Allah berikan kepada kita itu. Pertama, akal. Akal itu murni hanya untuk tafakur. Jadi kalau kita berpikir yang enggak dikaitkan dengan apapun juga, itu tafakur. Science just for science. Ilmu sekedar untuk ilmu. Nah, itu tafakur. Ya. Misalnya Ibu ahli obat-obatan, masuk ke laboratorium, kuliah Ibu di jurusan farmasi, maka Ibu uji coba obat ini dicampur dengan ini, pengaruhnya seperti apa. Ya tentu saja Ibu baca hasil-hasil penelitian orang, tapi Ibu ingin mencoba modifikasi nih. Nah itu tafakur, karena 100% Ibu mikir bagaimana ini solusinya gitu. Seperti seorang ahli software, IT, dia membuat software gimana caranya supaya orang bisa mengakses dengan mudah, ya. Nah, itu benar-benar pakai otak semata. Nah, itu namanya tafakur. Nah, ini yang kemudian melahirkan ilmu. Ada ilmu botani, ada ilmu zoologi, ada ilmu biologi. Nanti ada pecahan-pecahannya. Ya. Ilmu biologi, ada mikrobiologi, dan seterusnya. Kalau zoologi itu ada pecahan-pecahan ilmunya. Kalau ilmu sosial itu ada pecahan-pecahannya. Ada sosiologi, ada antropologi, ada komunikasi, dan segala macam. Itu semua karena unsur tafakur. Jadi kalau tafakur itu 100% murni menggunakan akal kita. Makanya ayatnya juga afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidak mereka perhatikan bagaimana unta diciptakan. Mikirin ya teh unta itu apa keistimewaannya? Ya tentu bukan hanya unta. Kemudian sapi, kambing, ya, binatang-binatang ternak. Nah, kita pikirkan dulu mah sapi itu kalau ingin gemuk harus 2 tahun. Sekarang cukup dengan 1 tahun. Ya. Nah, itu kan tafakur namanya. Lalu mengolah tanah, dulu mah panen tuh setahun 2 kali, sekarang bisa 2 bulan sekali. Itu kan tafakur namanya. Nah, kalau tafakur itu dihubungkan dengan kuasa Allah, itu namanya tadzakur. Jadi kalau misalnya kita memikirkan satu fenomena alam, lalu kita hubungkan dengan kuasa Allah. Seorang ahli biologi, kalau cuma sekedar meneliti di laboratorium, nah itu tafakur. Tapi seorang ahli biologi, kalau kemudian mengatakan, ya Allah, luar biasa ya ciptaan Allah itu. Ternyata yang namanya virus. Nah, jadi dia langsung,
Luar biasa ya. Kuasa Allah, ternyata virus itu juga punya kecerdasan. Dia bisa mengantisipasi. Kalau dikasih treatment ini, maka dia akan berubah. Akan mutasi jadi begini, akan mutasi begini, akan mutasi begini. Mungkin teman-teman mendengar COVID ini bermutasi. Saya sebelum ada COVID itu kan saya rutin. Per 2 tahun sekali saya suntik ini influenza. Karena saya sering ke Timur Tengah, saya meningitis 2 tahun sekali, influenza 2 tahun sekali. Jadi di tubuh saya teh yang namanya vaksin mah banyak. Pernah saya ke negara apa gitu divaksin apa gitu, ke negara apa divaksin apa. Jadi ada beberapa negara yang memberikan persyaratan vaksin tertentu gitu. Nah, saya kalau 2 tahun ini saya lagi cerita yang influenza ya. Nah, Pak Am, ini vaksinnya udah di-upgrade lagi ya. Jadi misalnya 2 tahun lalu saya pakai vaksin influenzanya X. Nah, sekarang mah X2 gitu. Nah, nanti ada X3. Saya tanya, kenapa? Ya karena vaksin influenzanya bermutasi, Pak. Jadi memang misalnya gini, saya orang awam gitu. Oh iya ya. Eta si virus teh dia seolah punya kecerdasan gitu. Dia beradaptasi. Kalau ternyata dikasih treatment ini, dia akan bermutasi seperti ini. Dia akan bermutasi seperti ini. Kita katakan luar biasa ya ciptaan Allah. Benda sekecil itu dia bisa survival untuk mempertahankan hidupnya itu dengan cara bermutasi. Nah, kita hubungkan antara fenomena akal dengan kuasa Allah. Ta'eta namina tadzakur. Gitu. Jadi kalau tafakur mah 100% hanya sekedar keilmuan semata, kalau tadzakur mah keilmuan yang dihubungkan dengan kuasa Allah. Nah, kemudian yang ketiga ada tadabur. Kalau tadabur itu kita menjadikan Quran, kitab suci sebagai rujukan. Nah, itu tadabur. Tadabur itu pakai akal, tentu saja. Jadi akal kita ini bisa digunakan untuk tafakur, yang murni sekedar melahirkan ilmu sekedar untuk ilmu, science just for science teh geuningan. Yang selalu menggunakan logiko hipotetiko verifikatif. Nah, tapi ada juga ilmu dengan akal tapi kemudian melahirkan sebuah kesadaran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, Kau tidak ciptakan ini sia-sia. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi fenomena ilmu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadabbur mah kita membuka hati, pikiran, membaca firman-firman Allah. Nah, jadi ada kitab suci yang kita pegang. Itu namanya tadabbur. Saya lagi mau menyampaikan pro dan kontra dalam perspektif Islam tuh mulainya dari sini dulu. Bisa saja ujung-ujung, tapi itu teh kalau dalam dunia ilmiah mah nggak jelas kerangka fikirnya gitu. Jadi kita tuh kalau bicarakan kudu jelas kerangka fikirnya itu apa, gitu, ya. Nah, kalau kita bicara ujung-ujung kan kayak begini deh. Kalau kita bicara bangunan kan tentu saja itu ujung-ujung, tapi bicara fondasinya segimana. Nah, kerangka fikir ini yang untuk supaya membantu kita berbicara bagaimana menyikapi pro kontra. Karena judulnya kan pro kontra dalam pandangan Islam, ya. Oke, sampai di situ jelas ya. Nah, teman-teman sekalian, kita diberi akal, diberi indera, diberi hati, bisa cuma berakal saja, bisa saja akal itu dihubungkan dengan tazakur, sadar akan kuasa Allah, atau memang akal kita ini digunakan untuk memahami apa yang Allah turunkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Quran yang kami turunkan kepadamu itu penuh berkah agar mereka tadabur, agar kita ini tadabur, memahami dan menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang yang berakal sehat mendapatkan tuh
agar orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Ya, nah teman-teman sekalian, kita orang yang beragama itu harus punya komitmen untuk membela agama Allah. Tentu saja yang dimaksud dengan pro kontra di sini saya fokuskan pada pro kontra ketika bicara urusan agama, bukan pro kontra acara Nudina TV tentang politik geningannya kan kebijakan ini pro kontra kebijakan ya. Apakah sekarang ini memang perlu kita membuat jalan-jalan tol pro kontra? Apakah memang betul sekarang ini vaksin Sinovac yang cocok pro kontra? Bukan itu yang akan saya bicarakan. Kadek tah. Ya judulnya juga ngambilin TV. Bukan. Jadi yang saya maksud pro kontra di sini nanti akan kita bahas kaitannya dengan masalah agama. Gitu. Ya. Jadi kerangka fikir yang tadi, apa kerangka fikir? Allah menciptakan kita berbeda. Genetik kita berbeda. Sejarah hidup kita berbeda. Psikologis kita berbeda, sosiokultural kita berbeda. Yang masuk ke kepala kita, baik melalui tafakur, tadakur, tadabur, berbeda. Jadi memang kita ini berbeda, teman-teman sekalian. Nah, ya, kita dalam hidup itu kan harus punya komitmen untuk membela agama Allah, gitu. Ternyata ketika berbicara tentang segala perbedaan-perbedaan itu, Allah menyukai bahwa kita ini walaupun berbeda, tapi berada dalam barisan yang indah begitu. Seperti halnya lukisan. Lukisan itu indah karena ada perbedaan. Perbedaan warna, perbedaan bentuk, perbedaan dimensi. Makanya kan lukisan itu indah. Lukisannya indah banget. Kenapa coba? Ada warna beda-beda. Dimensinya berbeda. Bentuknya berbeda, makanya kita bilang indah banget ya. Gitu. Kita kadang datang ke satu hotel, di lobinya aja kita udah lihat, keren banget ya hotel, gitu ya, keren banget, bisa klasik, bisa modern minimalis, gitu kan? Kita bisa katakan, keren banget ini, ya kan? Padahal bahannya biasa ya, tapi kok keren. Nah, kita kan seringkali komen ya, kalau kita datang ke hotel misalnya, ya, oh iya ya, keren banget. Nah, kenapa? Karena di situ ada yang berbeda, warna yang berbeda, dimensi yang berbeda, bentuk yang berbeda, cara penyimpanan yang berbeda, cara penempatan berbeda, lightingnya berbeda, ya. Nah, begitu. Makanya pernah nggak ada baju lucu tadi toko teh, pas ke rumah mana hanya biasa itu karena lighting gitu, ya nggak? Ada kan? Baju dengan ya Allah lucu banget ya gitu. Pas di rumah dipakai, nah hanya kia. Kenapa? Karena waktu di toko mah gambarnya pakai model, nu badannya bagus, kulitnya keren, wajahnya keren. Mata eta baju teh lucu, ku anda teh dibeli, dipakai ku anda. Nah, geningan kieu, da atuh wajahna beda, kulitna beda, badanna beda. Lightingnya, cahayanya beda, saudara-saudara. Mata tongsok, ya, gitu. Pernah nggak sih pernah nggak gitu? Mata Bu, kalau jangan suka tertipu dengan apa yang dilihat mata. Ya Allah, itu kerudung keren banget. Ya, udah dipakai aku model. Ya, kulitnya dengan kulit Anda beda, wajahnya dengan Anda beda. Udah gitu. Di toko mah lightingnya itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi indah. Pas dipakai ku Anda mah asa biasa-biasa wae. Jadi sahanu salah. Salah Anda gitu, bukan salah toko. Da toko mah dasar toko tenipu. Tenipu toko mah emang nu make na model wajahna kieu kan tenipu. Si teteh ieu pakai kerudung ini, lightingnya seperti ini. Keren. Hari pas Anda pakai, biasaan. Ayah coba lucu. Biasa aja. Tong hina ya. Dan memang biasa dipakai ku Anda mah. Kan gitu. Ya. Saya lagi cerita apa ya. Jadi ngomongin gitu, jadi bikin Anda tersinggung. Kenapa ya? Nah,
Jadi saya ingin cerita teman-teman sekalian bahwa kita ini hidup kita ini kan ada orientasi. Jadi yang dimaksud pro kontra di sini seringkali bicara perbedaan-perbedaan dalam keberagaman, dalam dalam masalah agama gitu. Nah, kita lihat dalam Al-Qur'an, teman-teman sekalian, ternyata Allah itu menyukai kita membela agama Allah itu kudu barisan teratur. Barisan teratur. Kalau barisan berarti nggak satu orang dong. Kudu banyak kan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya. Innallaha yuhibbul fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Oh ini maaf 2 kali nih ditulisnya. Sorry ya. Bentar. Biarin aja ya. Pokoknya mah ieu teh 2 kali we. Bentar. Saya mah orangnya sok gerget lamun aya nu salah teh dibenerkeun teh. Sorry ya, bentar ya. Bentar. Iya. Udah benar sekarang? Sudah oke? Sudah, Pak. Ya. Nah, sebenarnya walaupun saya bilang ini 2 kali ya, tapi mau dibenerin, saya teh orangnya greget gitu. Jadi kalau lihat sendal bengkok, saya mah greget tah yang meresan gitu. Mun aya kerudung nu telempeng, urang sok greget hayang ngabenerin sebenarnya mun aya jamaah nu kerudungna teh menyon, tuh saya teh sok greget gitu hayang ngabenerin saya gitu kan. Jadi orangnya sok greget kalau ieu mun keset nya. Duh, eta keset ini bengkok naon sih susahna mun kitukeun gitu kan. Kalau mau geus ningali parkirnya jangan ngek aja gitu. Naon sih susahna parkir teh bener gitu. Greget gitu. Nah, gitu. Entah mun saya lihat ibu-ibu dia aya nu sok greget gitu hayang ngebenerin gitu. Oke, lanjut ya. Nah, gitu. Heureuy nyobunya eta ada. Jadi kalau setiap orang itu kan beda-bedanya gitu. Mun dina mobil saya lihat ada nyimpen tisu henteu dina tempat nanti geuleuh gitu. Naon sih susahnya nyimpen tisu dina tempatna gitu. Apa susahnya gitu. Nah, gitu. Komo anduk gitu, teu rata gitu, ngagulung gitu. Naon sih eta anu luruskeun hararese pisan gitu. Ya buat nama jeleknya saya begitulah gitu. Jeleknya saya gitu. Tapi hikmahnya apa? Kalau saya memeriksa tugas mahasiswa, saya detil. Koma titiknya sama saya dicontreng. Koma, salah kamu koma di dia. Titiknya salah di dia. Baru orangnya sok salah sih sebenarnya. Lanjut jadi ngobrol ke nukaran itu. Nah, balik ke yang tadi ya. Nah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah shaffan. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang di jalannya. Berperang di jalannya maksudnya membela agama Allah. Seperti halnya teman-teman sekarang di sini sedang membela agama Allah. Dan Anda tidak mungkin bisa sukses acara ini kecuali karena ada barisan yang rapi. Ada komitmen yang bareng-bareng gitu. Tadi Bu Kala bilang terima kasih ya gitu. Memang benar sih. Kita ini nggak akan jadi apa-apa tanpa orang lain. Jadi kita kudu menyadari apa sih? Saya itu nothing lah. Saya nggak ada apa-apa. Kecuali ada orang yang membantu saya. Makanya membuat kita berendah hati untuk selalu menghargai kontribusi siapapun. Kenapa? Apa sih saya? Saya emang nggak bisa apa-apa. Maksudnya
Kalau dikerjakanku saya nggak bisa gitu. Nah, majelis Al-Hikmah Community ini nggak akan terjadi kecuali di situ ada barisan, dan barisannya itu kudu rapi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan, huruf gede nih, barisan teratur, seakan-akan bangunan yang tersusun kokoh. Jadi bangunan itu tersusun kokoh karena ada keteraturan. Fondasinya seperti apa, struktur bajanya sebesar apa, maka akan teratur. Setinggi apa itu ditentukan oleh keteraturan sistem yang dibangun dalam bangunan itu. Nah, ini isyarat saudara-saudara sekalian, kalau komitmen kita itu membela agama Allah, maka satu hal kita kudu menciptakan satu barisan yang teratur. Kita kudu berusaha untuk dalam keteraturan. Jangan semrawut, jangan ngasal, tapi kudu difikirkan dengan baik, kudu direncanakan dengan baik, harus difikirkan akibat-akibat dan alternatif-alternatif sekiranya ada sesuatu yang tidak sesuai kita rencanakan. Jadi ada plan A, plan B, plan C. Semuanya difikirkan dengan matang. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang membela agama Allah, jangan lupa kita kudu membangun barisan. Masalahnya, ingat tadi, kita-kita ini beda. Di satu sisi kita kudu membangun barisan, ya kudu rapih baris teh. Masalahnya beda kita ini. Ingat tadi di pembahasan pertama. Nah, makanya saudara-saudaraku tercinta, nah, tahapan membangun barisan. Jadi barisan itu tidak ngasal gitu, tapi kudu ada upaya-upaya, yaitu ta'aruf. Kita mengenal, saling mengenal, yang tidak hanya bersifat fisik, menyangkut latar belakang pendidikannya, budayanya, keagamaannya, pemikirannya, keluarganya, dan lain-lain. Jadi sebenarnya saya belum mengenal Anda kalau cuma nama aja. Pak Am kenal dengan Bu Kala, kenal. Kenal dengan Bu Ai, kenal. Dengan Bu Ratna, kenal. Itu baru kenal, belum ta'aruf. Tapi kalau saya paling tidak tahu latar belakang budayanya, keagamaannya, pemikirannya, keluarganya, nah itu baru saya sudah ta'aruf, sudah mengenal gitu. Jadi kalau cuma baru tahu nama ya belum ta'aruf, belum, ya tahu saja gitu. Ya. Nah, makanya kita akan ta'aruf itu dengan diskusi. Nah, saya bisa mengatakan teman-teman di sini ini orang yang punya komitmen pada agama karena wajah-wajahnya sering hadir di pengajian. Saya ta'aruf, saya tahu gitu bahwa ini teman-teman ini orang yang suka ngaji gitu. Ya, suka hadir di pengajian. Dari cara bertanya saja saya sudah bisa mengenal dia itu di level mana gitu. Kalau orang nanya kan, nah, kita diskusi, kan kita bisa tahu nih orang pemikirannya seperti apa. Apakah dia itu nguji, apakah dia itu membandingkan, ataukah dia itu make sure kan gitu. Jadi kalau dia itu cuma ingin membandingkan ya kita tidak perlu memaksakan pendapat kita kan. Dia cuma membandingkan hari pendapat Pak Aam dengan pendapat Pak Budi sama nggak ya? Dia nanya, Pak Aam, kalau menurut Pak Aam gimana? Gini. Tapi dah kata Pak Budi, ya atau saya, mangga, Ibu badai ngambil pendapat Pak Budi, mangga mau mengambil pendapat saya, mangga gitu. Kenapa? Nah karena ya kita mengenal bahwa orang itu bertanya mungkin membandingkan saja. Gitu. Nah, jadi ada level ta'aruf ya. Kemudian level tafahum. Nah, naik nih. Sudah mulai memahami kelebihan, kekurangan, kekuatan dan kelemahan sehingga segala macam bentuk kesalahpahaman dapat dihindari. Jangan-jangan ibu dan suami itu baru level ta'aruf ya, belum tafahum gitu. Jangan-jangan gitu saya khawatir ya.
Jadi ibu belum tahu kelebihan suami ibu apa, kekurangan suami ibu apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa, kapan dia marah dalam keadaan seperti apa, kalau dia tertekan orangnya kayak apa, kalau dia itu dalam kondisi stres seperti apa, jangan-jangan ibu teh tidak mengenalnya. Makanya ada orang yang baru mengenal suaminya setelah pensiun. Percaya nggak? Ada orang yang mengenal suaminya setelah pensiun. Karena sejak dia nikah, suaminya kan sudah kerja. Jadi yang dia tahu suaminya itu pulang kantor, pergi ke kantor, pulang kantor, pergi ke kantor. Ya tabiat-tabiat biasa. Jadi tidak tahu kalau dia stres seperti apa, kalau dia tertekan seperti apa. Istrinya nggak tahu. Tapi begitu sudah pensiun, nah istrinya baru nyadar, ya Allah. Berarti baheula eta anak buahna stres pisan ku suami aku. Aku sekarang stres. Ternyata suaminya itu seorang yang emosional ketika dia berada di titik jenuh itu pasti dia emosional. Kenapa? Waktu dia aktif itu Anda nggak tahu. Dan memang dia ada tempat pelampiasan di kantor, ada anak buah. Sekarang dia udah nggak punya anak buah. Satu-satunya anak buah cuma Anda, maka Anda yang jadi pelampiasan. Anda boleh menganggap omongan saya canda, boleh juga serius, up to you lah gitu. Tapi perlu diketahui, jangan-jangan kita mengenal pasangan hidup kita ini ya setelah pensiun gitu. Maksud saya gini, coba nu bener Bu belajar tentang pasangan hidup teh Pak, bener gitu. Sebenarnya istri kita itu kalau lagi stres gimana sih? Kalau istri kita itu lagi tertekan gimana sih? Istri kita itu kalau lagi banyak pikiran gimana sih? Kan ayah suami nu teh apa? Berarti dia tidak tafahum. Dia cuma ta'aruf saja. Oh, istri saya teh anaknya Haji Soman, orang Garut. Sakolana S1, hampir lulus. Lalu ya suami saya teh gitu. Berarti Anda cuma ta'aruf, ya? Ta'aruf gitu. Tafahum? Jangan-jangan enggak. Anda nggak tahu sisi apa, yaitu sisi buruk baiknya gitu, ya. Oke. Nah, konon ya ting harulang kieu ya. Secara ada curiga kieu. Dipikir-pikir iya jangan-jangannya. Nah, gitu. Oke. Nah, dari tafahum, ta'awun, saling menolong. Yang kuat menolong yang lemah, yang memiliki kelebihan menolong yang pokoknya mah sudah jiwa menolongnya itu sudah dahsyat. Jadi kalau orang sudah sampai pada level ta'awun, dia sudah pokoknya mah kumaha nulungan batur lah gitu. Gimana aku bisa nolong dia gitu. Nah, kemudian yang keempat, takaful. Saling memberikan kenyamanan, tidak ada rasa khawatir dan cemas, ya. Jadi gini, kalau istri berusaha bikin suami nyaman, suami berusaha bikin istri nyaman, nah, dia sudah sampai pada takaful. Ya enggak? Kalau ta'awunnya lihat cucian banyak gitu ya. Suaminya dengan rela hati ngebantuan gitu. Padahal dia itu di kantor mah bos, anak buahnya banyak. Tapi begitu di rumah mah dia nggak malu, nggak aib gitu, ya, nyuci piring gitu. Pembantu kan nggak ada, karunya si mama ikut ngepel gitu. Padahal dia teh bos di kantor tuh punya OB lagi 8. Tapi dia bisa melakukan itu. Nah itu sudah ta'awun, dia nolong istrinya. Kalau belanja nggak segan-segan dia bawa kresek gitu loh. Padahal dia itu orang yang secara sosial tuh terhormat. Tara gitu mama wa kresek, tapi munjeng istrinya mah daek mawa kresek daging hayam, ya. Yang gula, yang beas gitu. Padahal dia di kantornya bisa nyuruh gitu. Bos dia teh. Nah, itu teman-teman udah ta'awun. Udah tafahum. Dan kalau udah takaful mah udah bikin gimana orang lain tuh nyaman.
Dan nggak di sini sama suami istri itu udah bikin nyaman. Pokoknya mah aku nggak mau bikin suamiku tertekan. Ya. Aku nggak mau istriku tertekan. Jadi selalu ingin membahagiakan masing-masing gitu. Sehingga nyaman, tidak saling menuntut, tidak saling menyalahkan gitu. Suami bawa oleh-oleh, ayah makasih, bikin nyaman. Padahal sebenarnya dia nggak begitu suka dengan yang dibawa. Kabayang teh, nu dibayangkeun teh sate, ari datang mawa karedok, kan teh nyambung itu. Jadi istrinya teh hayang sate, ya. Ayah kan di kantor ayah ada yang jualan enak kan. Nah, maksud istrinya mah sate dan sok pinuh wae tukang sate teh. Ari di otak suaminya teh, oh karedok gitu kan. Karena ternyata di tempat suaminya teh nu jualan laku teh bukan hanya sate karedok. Kan si istrinya tidak berani mengungkapkan karena nggak mau ngerepotin suaminya. Nggak bilang, ayah mama pengen sate lah. Nah gitu. Itu nggak mau keluar itu. Cuma gini aja, ayah, mama seneng dah kalau ayah bawa makanan dari kantor. Nah, meuli tah si suami teh karedok. Nu di otak istrinya sate. Begitu datang, ya Allah ayah makasih. Dia makan dengan lahap. Anda tahu nggak? Itu hanya menyenangkan suaminya saja. Da asli nama seneng-seneng banget. Tahu nggak? Itu udah kategori takaful ya kayak gitu. Udah keren banget. Rumah tangga mah pakai kacamata ini aja dulu. So, udah nyampe mana kita. Tapi ibu-ibu di sini mah, bapak-bapak di sini mah sudah sampai takaful juga nah, memberikan kenyamanan, bikin pasangan tidak khawatir, tidak cemas ya. Nah, kabayang tuh sama Anda kalau ta'aruf, tafahum, ya, ta'awun, takaful ini ada di antara kita, bukan di dalam rumah tangga. Keren banget. Ya, saya tidak sependapat dengan Ibu Tin, tapi saya tidak kasar karena saya menjaga perasaannya. Saya bikin dia nyaman gitu. Kebayang nggak sama Anda? Saya tuh nggak sependapat dengan Ibu Tin, tentu sependapat. Tapi saya takaful, saya jaga perasaannya gitu. Paham saya mah, oh gitu Bu, iya. Jadi saya tidak kemudian membantah habis-habisan karena saya khawatir membuat dia kecewa gitu. Nah, itu sudah takaful. Anda bayangkan sekarang ini umat Islam satu sama lain teh boro-boro ngajaga takaful, saling kadang-kadang saling ngahinakeun. Asup neraka sih ya. Percuma sholat juga gitu asup neraka. Emang kamu bakal asup surga? Sholat nawesah kamu teh. Jadi nggak ada gitu menjaga perasaan, bisi omongan saya melukai. Eta teh terus teh aya tah eta teh ini tidak jalan teman-teman tah. Si poin-poin ini teh nggak jalan. Makanya kita ini nggak bisa menghilangkan perbedaan. Pro kontra itu akan selalu ada. Tapi bisa nggak sih ketika kita membela agama Allah itu menggunakan prinsip ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful gitu. Ya nggak? Gitu. Ustadz, bagaimana hukum cadar? Nggak ada dalilnya, cadar mah. Kan ada yang gitu. Ada juga, sungguh saudara-saudara kita yang bercadar, itu merupakan upaya yang hati-hati. Pasti Allah akan memberikan pahala atas kehati-hatiannya itu. Walaupun sebenarnya ketika berihram, cadar itu harus dibuka. Seperti yang disabdakan oleh Nabi. Nggak boleh pakai kaos tangan, nggak boleh pakai cadar ketika kita ihram. Tapi bagi yang bercadar, sungguh itu upaya yang sangat mulia karena ada ikhtiar untuk menjaga dirinya. Kan enak jawabnya begitu. Ya. Kan ayah oke. Nggak ada dalilnya itu mengada-ada dalam agama. Wong lagi ihram saja kudu dibuka, berarti kan tuh kudu dicadar. Gitu. Kan cep tuh nyelekit kan gitu. Iya nggak sih? Nah, maksud saya itu setiap orang tuh punya style gitu. Ya. Ustadz,
Kalau ada yang meninggal, kita di kuburan baca Quran bagaimana? Ya baca Quran mah bagusnya di rumah we gitu ya. Doa mah bakal sampai sama yang meninggal juga. Ya. Kalau di kuburan kan nanti kena hujan, kena angin, andanya sakit, di rumah we atuh Bu. Doa mah bakal sampai kan di kuburan. Itu. Kan sebenarnya cukup. Ustaz kalau doa-doa di kuburan gimana? Enggak ada dalilnya. Bid'ah, saudara-saudara, bid'ah. Nah, jadi maksudnya klik gitu loh, ya. Sebenarnya saya sependapat bahwa duduk-duduk di kuburan 40 hari itu tuh tidak ada contohnya alias bid'ah. Tapi saya tidak perlu mengatakan bid'ah. Ya minimal katakan saja bahwa sepengetahuan saya ketika Nabi Rasulullah SAW wafat, para sahabat tidak membuat tenda atau kumpul-kumpul di kuburan Rasul. Beliau mendoakan di rumahnya masing-masing. Kalaupun kumpul itu pada saat menyolatkan beliau dan pada saat menguburkannya. Setelah itu mereka bubar. Itu yang saya tahu. Kan cukup sebenarnya begitu. Tidak melukai siapapun, tidak menghinakan siapapun, tapi kebenaran bisa disampaikan. Ya. Nah, oke. Jadi saudara-saudara sekalian, ini materinya rada banyak nih. Sampai jam berapa nih, Bu? Siapa? Teh siapa moderator teh tadi teh? Tiwi. Teh? Tiwi, Pak. Teh Tiwi. Tiwi. Teh? Saya sampai jam berapa ya? Teh Tiwi? Saya mah kumaha teteh we, cek teteh udah ya udah mau ditamatkan. Cek teteh tamatkan ya tak pokoknya mah saya mah kumaha moderator we. Teh Tiwi teh udah Pak habis. Ya udah. Sampai selesainya Bapak aja, Pak. Ya, Selesai Pak. soalnya jam setengah 4 selesainya masalahnya. Gimana? Kalau kepanjangan dibagi sesi 2. Okay. Ya, kita sesuai agenda aja ya. Jadi ini memang materinya agak gini maksud saya itu, kudu banyak contoh, kudu jelas dalilnya gitu ya. Oke, saya akan coba selesaikan sesuai waktu yang ada. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, dari tahapan membangun barisan, ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful, maka terciptalah yang disebut dengan terciptanya apa? Ukhuwah. Ukhuwah itu ada 3, ukhuwah ubudiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah diniyah. Nah, ukhuwah apa? Ukhuwah diniyah fitrah untuk menjaga persaudaraan berbasis keimanan. Jadi kita kudu menjaga perasaan orang yang seiman dengan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum. Damaikan. Jadi walaupun bersaudara, sangat mungkin ada pertengkaran, ada pro kontra. Tugas kita itu mendamaikan. Jadi teman-teman sekalian, jadilah tipe manusia pendamai gitu, bukan tipe manusia yang suka ngompor-ngomporin. Ya kan tipe ngompor-ngomporin ya gitu. Ih, ari maneh eleh lawan atuh. Gitu itu dia lawan. Jadi kan gitu ya. Ih, orang tersinggung lah ku si Ani. Lawan jelema nu kitu mah. Ye lamun teu dilawan nya, itu teh pasti dia tambah nyakitin kamu. Jangan mengalah sama dia gitu. Jadi tipe nusok mamanas sih, tapi ada juga tigeuleuh tah kasih ina maafkan saja. Emang kamu eueuh kageuleuh, da kamu ge pasti ada yang tidak disukai sama dia. Kamu juga ada bagian yang tidak sarualah manusia mah pasti aya nu dipikares wae nu teu geus hampura. Udah maafin aja. Kenaon pas saya sih cek orang mah ngabisin waktu. Nah, itu mah tipe pendamai. Ya. Ayah-ayah mama teh kesel tah sama adik ipar nih keuluh ka dia teh sok beberes we gitu. Nya atuh Bang bagus beberes mah. Linaon eta teh tinggal itu kulkas diberesan, nog diambil ya. Sayur diambil nih bersih tah.
mah keuheul ka adik ipar. Tah, ada suami yang memang mendamaikan. Udah tuh mah, hari urang ada rezeki mah. Ya ngapa sedekah. Suatu saat mungkin kita nggak kuat, nggak mampu. Nah, dia akan membantu kita. Kita sekarang mampu, bantuan we atuh. Nah, eta suami yang suka mendamaikan. Tapi aya oge nu kieu, mata kunci geramun aya jelema eta datang teh kunci, simpen tah kuncina. Kulkas teh kudu digembok geura gitu. Nah, jeung ieu lamun dia datangna hari apa? Sok Sabtu, tabalanya orang ke Senin, ulah Jumaah. Jadi man-manan datang kan geus kosong kulkas teh. Jadi ada tipe orang yang memang seneng nate manas-manasin gitu loh. Ya, aya teh di dia nu kitu. Awas hati-hati kan. Jadi ukhuwah, jadi fa aslihu baina akhawaikum. Apa? Damaikanlah. Jadi kita tuh tipe omongannya itu bukan menebar permusuhan, menebar kebencian. Jadi tipe nate menebar perdamaian, kebaikan gitu. Ya. Kalau teman lagi ngomong udahlah, maafkan sajalah, cek saya manya yang paling enak tuh memaafkan, kita nanti tuh capek, sok percaya ke saya. Nah, itu mendamaikan. Ya. Nah, ya. Awas ya. Jangan sampai jamaah Al-Hikmah Community tipe nusok ngompor-ngomporin, manas-manasin, ya kan gitu. Ya. Gitu. Ih, aku mah kesel sama suami, temani pedit pisan. Cokot duitna, hari mana? Laki mah KBG pedit, hari mana? Berarti Anda tuh suka memanas-manasin yang jelek, ya kan? Gitu. Suami aku mah pelit pisan. Mungkin bukan pelit. Suamimu itu nabung untuk masa depan. Kadang-kadang kita cewek-cewek kan kadang nggak bisa nyimpen duitnya. Nah suami kamu teh meureunan nabung. Husnudon dari kasalaki kamu teh. Tah, eta mah top, eta baru jamaah Al-Hikmah Community. Tah, eta mah di aku seneng nate mendamaikan, ya kan gitu. Yang kedua, nah di sini ada kalimat damaikanlah antara kedua saudaramu jika berselisih. Yang kedua, ukhuwah ubudiyah. Fitrah untuk menjaga persaudaraan dalam peribadatan. Nah, teman-teman, dirasa nggak sih kalau ibadah itu sok rada beda-beda? Ayo takbirna Allahu Akbar. Ada yang Allah nih, meni kadaek nih. Allahu Akbar. Tadi angkat-angkat acan, ya kan? Kieu, Allahu Akbar. Ujug kieu. Ya, aya nu luhur teuing, aya nu gini teh. Kan beda-bedanya. Nah, ya Anda teh jangan terlalu keras teuing. Ya, Anda boleh ya ngingetin gitu. Teteh, tadi saya hampir katampiling lah ku teteh pas takbir mikir ini lega-lega teuing urang katampiling. Ya. Nah, ini mah tapi teteh bisa cek lagi ya. Aku teh baca bukunya ieu Aam gitu, Aam Amiruddin apa Aam Aminullah ya pokoknya ta bukuna teh hideung tah ieu. Jadi cara takbir teh gini teteh tah. Cara takbirna gini. Cara takbir teh gini gitu. Ya, tapi itu mah yang aku dapat ya gitu. Kan enak gitu. Hah? Takbir juga ek ngojay. Hah? Mau diterima sih ya sholat kamu. Jadi ngojay kan gitu. Mana takbir juga ngojay gitu. Ngojay itu apa sih? Renang kan gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian ya. Ukhuwah ubudiyah itu maksudnya gini. Kita akui dalam ibadah ini kadang ada gerakan yang berbeda. Kita kalau tahu yang benar jangan dulu nyalahin, tapi boleh jadi dia belum tahu gitu. Sebab orang kalau belum tahu terus disalahkan tuh jadi tersinggung. Tapi kalau belum tahu diberitahu, dia memberitahunya tuh baik-baik, santun, sopan, mungkin lebih enak. Dan selalu mengatakan, teteh, ini mah yang aku baca ya. Nanti teteh bisa baca juga, bisa diskusi lah gitu ya, bisa cari juga info. Nah ini nih, gitu nih. Jadi jangan Anda tes merasa dia tes sama selevel dengan Anda gitu, terus Anda langsung, salah hari mana? Kerudung juga gitu tes salah. Jangan Anda yang nyalahin. Coba Anda ambil apa ke nasihat ini teh ya gitu. Kata aku sih, oke sih nasihatnya gitu.
Jadi selalu kita ini memposisikan diri sebagai orang yang sederajat dengan orang itu. Jangan merasa diri punya superioritas. Walau bagaimanapun kalau ada superioritas itu, orang jadi merasa terhina. Begitu merasa terhina, dia akan berontak gitu. Itu mah manusiawi lah gitu. Gitu. Oke, next ya. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, nah ini di sini ada yang kedua dulu, menjaga atta ibu mereka orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku sujud. Ini kan bicara tentang ibadah, ya. Ibadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, majelis taklim, ruku sujud, sholat, menyuruh amar ma'ruf. Gembirakanlah orang-orang beriman. Jadi kita dalam beribadat itu lebih kepada fokus pengabdian kita kepada Allah. Bahwa ada yang beda-beda begitu, ya kita perbaiki aja pelan-pelan. Tidak kemudian divonis orang lain salah. Ya. Nah yang ketiga, ukhuwah watonia. Ukhuwah watonia itu fitrah untuk menjaga persaudaraan atas dasar kesukuan dan kebangsaan. Jadi memang sudah fitrah lah misalnya. Kita merasa lebih nyaman dengan yang satu suku, kan biasa aja misalnya saya ngobrol jeung teman saya orang Garut pakai bahasa Indonesia asa gaya gitu. Lu kemana aja? Gue padahal lah itu teh babaturan keur di Garut sekolah. Gus, kumaha? Sehat? Alhamdulillah. Ari putra ayeuna sabaraha lamun sopannya mun hari babaturan hari budak sabaraha ayeuna? Tilu teh hiji istri, tilu istri. Hiji atuh. Oh gitu. Majar cenah kamu teh istrina dua. Dua nu hiji maot teh ieu nu anyar. Nah ti nu anyar mah can boga pamajikan, can boga budak saya teh. Kan itu kan saya dengan teman gaul gitu pakai bahasa Sunda kan lebih nyaman marina. Kabayang teh teman gaul ya waktu di Ciamis pas "Hei Gus, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik ya. Bagaimana keadaanmu?" Pakai bahasa Indonesia nu ieu teh anu juga dina ini Budi, ini Ibu Budi, kan gitu. Yang merenang saya wajar lah gitu. Makanya teman-teman, kalau anak Anda ngobrol sama teman-temannya bahasanya seperti kasar, itu teh bukan kasar gaul. Gelo mana mah. Cek aing oge, karena ari jeung babaturanna mah kabayang teu lamun orang babaturanna aing maneh ari dia simkuring mah hoyongna pasti cek babatan naon ari maneh gitu. Nah, jadi teman makanya saya suka gini. Ya. Misalnya ibunya, si AA ngobrol jeung babaturan nih kasar gitu. Mamah ge mun jeung babaturan akrab mah kitu. Jadi jangan dianggap kasar. Lamun anak kita ngomong maneh aing ka guruna, tegur tah. Aing teh ka guruna. Ya Allah ka guru ngomong gitu, tegur. Ari jeung babaturan mah aing mah nya geus dahar, ari maneh geus dahar encan. Gelo maneh can dahar aya kieu. Edan. Nah, Bu, eta antara babaturan kan eta mah ukhuwah. Itu namanya ukhuwah, Ibu. Ya, gitu. Kadang tuh teman anak Anda jeung babaturan tos tuan geus aing geus dahar ini kasar tos tuan teh acan abdi mah atos sareng daging hayam. Nah, gitu. Duh, ya Allah, teman-teman sekalian. Kadang ibu-ibu ayeuna mah sok kieu anak saya teh meni kasar gitu. Nya jeung saha heula kasar teh ari jeung babaturan itu mah ukhuwah watoniyah, merasa satu daerah, satu lingkungan, seangkatan. Sok Anda jeung babaturan seangkatan. Ya enggak? Emang Anda kumaha sok ngomongna? Mun babaturan seangkatan gitu. Nah, gitu ya. Itu namanya ukhuwah apa? Ukhuwah watoniyah yang kayak gitu. Jadi fitrah untuk menjaga persaudaraan atas dasar kesukuan dan kebangsaan, ya. Nah, Teteh, akhlak berbeda pendapatnya masih 97
7 halaman lagi, ya pasti nepi ka jam 2:30. Terus saya sampai ke dia. Jadi nanti minggu depan, kapan-kapan kalau ada waktu, Bu Kala ingat akhlak. Nah ini nih, sub ini nih. Berbeda Akan saya pendapat ya, sampaikan. Pak. Apa? Akhlak Dalam berbeda pendapat. Jadi saya tadi baru menjelaskan kenapa sih ada pro kontra gitu. Kenapa? Itu. Sehingga Anda tahu teman-teman bahwa pro kontra itu maksudnya berbeda pendapat itu enggak mungkin, berbeda pendapat itu tidak mungkin ditiadakan. Ya, tidak mungkin ditiadakan. Apalagi nanti akan kita jelaskan bagaimana sih etikanya, etiknya, ya, akhlaknya dalam berbeda pendapat tuh gimana supaya perbedaan pendapat itu tetap bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah diniyah, ukhuwah ubudiyah, dan ukhuwah watoniyah kita. Gitu. Dan akan tetap kita berada dalam koridor bersama-sama membela agama Allah, dalam barisan yang rapih begitu, ya. Karena saya udah 1 jam, Bu Kala ya, Bu Tiwi ya udah sejam tuh. Insya Allah bulan depan Pak dilanjut. Bulan depan ya, ingetin aja ya, judulnya ada. Yang diurus oleh saya bukan community Al-Hikmah, masih ada community lain. Ingetin Ustadz kemarin sampai ini gitu ya. Gitu. Insya Allah. Ya, Bu Tiwi, teteh, saya serahkan ya. Iya. Apakah mau nanti ada tanya jawab sebentar ya, atau bagaimana mangga? Iya Bapak, jazakallah khair atas ilmu yang sudah disampaikan. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya mohon izin ada yang ingin menyapa dulu Pak dari teman-teman di panti. Oh iya, mangga. Bentar. Ini di panti mana Teh? Panti Kiara Condong Pak, namanya Yayasan Samiyah Amal Insani. Iya. Iya anak-anak sekalian, gimana kabar nih? Luar biasa. Bisa nyambung nggak Teh? Kayaknya udah nyambung. Bentar sebentar Pak. Masih di mute sepertinya. Masih di mute. Samiyah Amal Insani. Iya Pak, pengen nyapa ke Bapak Aam katanya. Sudah dibuka belum Teh? Suaranya masih off kayaknya. Iya. Sebentar. Masih off ya Teh? Sini. Sebentar ya Bapak, maaf jadi Ya, menunggu. boleh. Atau sambil menyiapkan bisi ada secara teknis susah, mungkin sambil nunggu, sambil ada tanya jawab dulu, nanti begitu on, kabari saya. Oh, boleh. Bapak. Kalau ada, kalau enggak ada, jangan dipaksakan ya. Saya nggak suka dengan sesuatu yang dipaksakan, nggak bagus. Ya udah kalau gitu mohon izin ada foto bersama dulu aja. Oh, foto. Oh, sok. Lebih penting foto bersama daripada tanya jawab. Sok. Sebentar, Pak. Siap-siap ya di on kameranya, ibu-ibu, teteh-teteh semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya, masih slide 1. Lagi, bentar ya. Slide selanjutnya.
slide lagi, Bapak, sebentar. Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Mohon maaf menunggu lama. Ya, Nah, Teh. ini kayaknya udah ada dari adik-adik semua. Ya, Assalamualaikum. Anak-anakku tercinta, sayang, sehat semuanya. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, dan semoga diberi rahmat, ampunan, dan dibebaskan dari api neraka. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sayang atas doa-doanya ya. Semoga Ananda semua sehat, berkah, cerdas, menjadi orang-orang hebat dan ahli surga. Ya nak ya, sayang ya. Ayah yakin di antara kalian nanti ada yang jadi ulama, ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi pengusaha, ya. Didoakan semuanya sehat, pintar, cerdas, ya, bisa menghadapi tantangan zaman dan menjadi ahli-ahli surga. Ya nak ya, sayang ya. Ini ibu pengurusnya, bapak pengurusnya mana? Ibu Samia mana ya? Ibunya di Bapak laptop kayaknya. Oh ya. Di belakang layar, Pak. Ya, ya. Betul, betul. Ya, Ibu Bapak, saya kalau lihat anak-anak itu seringkali saya terharu ya. Pokoknya saya kalau udah dihadapkan ke anak-anak terharu. Kenapa? Karena masa depan agama kita, masa depan bangsa kita, itu ada di tangan mereka. Jadi apa agama kita, seperti apa agama kita 30 tahun mendatang, itu ada di anak-anak kita sekarang. Makanya saya dalam setiap acara sambutan, misalnya kemarin di Firdaus, ya, anak-anak SD lulus, itu saya nggak bisa menahan nangis. Karena apa? Bagi saya mereka bukan sekedar lulus, tapi saya yakin 30 tahun mendatanglah agama ini ada di tangan mereka. Bangsa ini ada di tangan mereka. Sekarang ini yang saya hadir di sini, Ibu Bapak hadir di sini, ini kan produk dari guru-guru kita yang lalu. Gitu. Saya begini kan, Bapak Ibu begini kan, tidak bisa lepas dari desain, rekayasa, ikhtiar guru dan orang tua kita. Makanya kalau bicara anak-anak, mau anak apapun, apakah maksudnya di sekolah apa, di panti apa, bagi saya kalau melihat mereka itu adalah melihat 30 tahun mendatang, 40 tahun mendatang. Kalau anak sekarang ini usia 10 tahun, dan 30 tahun mendatang mereka usia 40, usia mapan kan gitu. Nah, gitu. Ya, begitu komentar saya ya gitu. Semoga anak-anak kita siapapun ya itu menjadi anak-anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman dan ahli surga. Itu doa kita hanya itu untuk anak-anak kita ke depan seperti itu. Teh Tiwi, Iya, itu Bapak. dulu cukup ya? Iya, untuk ini mau ada sesi tanya jawab dulu, Pak. Sebentar apa gimana? Boleh. 2 3 pertanyaan. menit ya, 3 menit. Baik, Pak, insya Allah. Saya izin Ya, 5 membacakan. menit, Det, ya. 5 menit. Ya, insya Allah. Saya izin membacakan pertanyaannya, Pak. Yang pertama, semoga Bapak Ustadz dan Bapak atau Ibu sehat selalu dan yang sedang sakit, semoga sehat lagi. Syafakumullah.
Ustadz, Amin. ada Ustadz yang mengatakan saat kajian ambil baiknya, tinggalkan yang tidak sesuai. Netizen banyak yang kontra dengan menyampaikan dalil-dalil yang sahih, ada yang pro juga. Saya masuk golongan bingung. Saya juga kadang saat mengikuti kajian Ustadz A, B, atau C, kadang pro dengan kontra. Begitu katanya, Pak. Iya, begini Teh. Bingung itu ada kaitan dengan kapasitas ilmu kita. Kayak begini deh. Kalau saya tidak punya ilmu ekonomi, ya, saya ngobrol dengan pakar-pakar ekonomi, kata ini, kata ini, saya bingung juga gitu. Nah, kalau Teteh sementara ini bingung, ya boleh jadi Teteh tinggal belajar terus. Nanti lama-lama di tengah kebingungan itu paling tidak akan ada benang merah yang bisa kita ambil. Jadi katanya ciri bahwa kita ini sedang belajar, kita menemukan kebingungan. Ya, berarti memang Teteh belajar gitu. Nah, kalau sekarang ada si A menggunakan dalil-dalil sahih, si B juga menggunakan dalil, tapi kok kontra ya gitu. Ya kalau dua-duanya ada dalil, ya kita bisa mengambil keputusan yang mana. Jadi pertanyaan ini jawabannya ada di bulan depan, saudara-saudara sekalian. Jadi pertanyaan ini Teh, iya Teh jawabannya Teh ayah di bulan depan. Gitu. Harus ikut berarti ya Pak yang nanya. Ya kalau ingin tahu bagaimana menyikapi perbedaan, akhlak berbeda, dan kadang-kadang dua ustadz yang punya reputasi nggak usah diragukan, reputasi keilmuannya kok beda ya? Nah gitu. Ya kan kalau misalnya satu punya reputasi, yang satu nggak jelas gitu. Nah ini mah dua-duanya punya reputasi dan dua-duanya juga orang-orang yang punya komitmen untuk menggunakan dalil-dalil yang sahih. Tapi kok bisa beda ya? Nah, gimana cara menyikapinya? Mudah-mudahan Allah memberi umur bulan depan, sehat umur ya gitu, untuk membahasnya. Baik, Jadi tidak semua pertanyaan harus terjawab sekarang gitu maksudnya. Iya, Pak. Mungkin dibacain satu pertanyaan lagi ya, Pak. Boleh, Teh. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah Waalaikumsalam. kalau mencari teman yang satu frekuensi dalam bertolabul ilmu dengan alasan supaya nyaman, terutama untuk diri sendiri, meski perbedaan selalu ada? Haranya, Teh. Halo. Gitu. Ya, Bapak. Tadi awalnya agak terputus gimana, Teh? Maaf sekali lagi. Apakah salah kalau mencari teman yang satu frekuensi dalam bertolabul ilmu, satu frekuensi? Tidak salah, nggak apa-apa. Jadi gini, satu frekuensi yang bisa saling menguatkan, bisa saling memahami. Makanya tahapan yang tadi saya jelaskan itu kudu dilewati. Tafahum, ta'aruf, tafahum, ta'awun, nah, takaful, itu semua by proses gitu. Jadi kalau misalnya saya lebih nyaman dengan si ini daripada si ini, kenapa? Kalau si ini tuh, nah dia mah suka lebih terus terang, apa adanya. Jadi kita nggak nerka-nerka. Aku lebih nyaman dengan si ini, boleh nggak? Ya boleh, sah-sah saja, gitu. Yang tidak boleh itu kemudian menjelekkan yang lain. Saya merasa lebih nyaman dengan si fulan. Kenapa kamu jangan si fulan? Ya enakeun we. Lamun si ini parah pisan teman jelemana. Nah itu tuh jadi ngejelekin kan? Nah itu yang nggak boleh. Ini pun dibahas bulan depan sebenarnya. Baik, Pak. Kalau detailnya tuh di bulan depan itu, ya. Tapi pertanyaannya boleh tak? Boleh, sangat-sangat boleh. Dan manusia itu, teman-teman sekalian, semua tuh punya frekuensi. Anda pernah nggak punya teman gini? Anda teh baru anggaplah 2 bulan, 3 bulan, tapi meni asa geus tahun-tahun gitu. Tapi Anda punya teman yang udah tahun-tahun, tapi asa ada psychological barrier gitu, ada psychological barrier. Ya, itulah ya benteng penahan gitu, ada psychological barriers, ada penahan. Jadi sepertinya teh seperti
minyak dengan air kok nggak bisa larut gitu kan? Nah, ada sekat, nah itu nyebut sekat nih, barrier. Ada sekat teman-teman sekalian. Jadi sekat gitu ya. Nah, gitu. Ada orang yang baru berteman 3-4 bulan meniasa, udah akrab gitu kan. Sudah nyaman, sudah gitu. Ya, bis 3 tahun tapi nahanya kayak satunya rambung wae. Kalau teman nggak apa-apa, yang paling parah salaki. Nah, orang di rumah tangga 5 tahun kieu wae-nya asa air dengan apa? Air dengan minyak. Nah, itu yang bahaya. Ari teman mah teman atau teman. Justru bagi yang sudah berumah tangga nu kudu diintrospeksi teh. Nah, nya aku teh udah 7 tahun tapi tetap ada barrier gitu, ada sekat gitu. Kenapa ya? Kok aku nggak bisa plong gitu, nggak bisa cair gitu? Itu kenapa ya? Tak etan PR nu lebih saya. Ari misalnya, kenapa ya aku nggak bisa cair dengan si A, si B, si C? Ya wajar atuh ketemunya nuhur di majelis taklim. Itu termaafkan gitu kan. Ya, sama suami ketemu tiap hari gitu, tapi ada barrier gitu kan, ada sekat gitu. Nah, hanya orang ngobrol teh tara nyambung yang salah kita anehnya. Kunaonnya. Nah, itu yang harus dievaluasi ya. Eta PR yang lebih berat lagi teman-teman sekalian. Ya, baik. Ngahulang gitu, ngaharulang gitu biasa we atuh Anda begini langsung kelihatan wajahna teh eta loading kieu. Diomongin ke si Pak Am teh bener pisan gue banget. Orang teh 7 tahun tapi nahanya teh nyambung wae, nahanya teu. Nah, pasti ada something wrong. Ada sesuatu lah yang harus Anda temukan jawaban dan paling tahu Anda sendiri. Ya. Jangan jadi kumaha tuh Pak Am. Nya duka Anda wae nu 7 tahun tidak menemukan, kok mau saya tuh can ngobrol dengan istri Anda, can ngobrol dengan suami. Pak Am, kenapa ya saya sama istri saya tetara nyambung? Hari Anda, saya mah kenal dengan istri Anda mah geus 7 tahun, jeung nanya ke saya. Kumaha sok aneh. Gitu. Oke, Tiwi gitu dulu ya. Ya, Bapak. Alhamdulillah, jazakallah khair Bapak atas jawabannya. Untuk mengakhiri acara terakhir ini, ada doa bersama sedikit, Pak. Kami mohon kepada Bapak untuk berkenan memimpin doanya. Ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, mari kita akhiri dengan doa untuk kebaikan dunia akhirat kita. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, ampuni segala kehilapan kami. Maafkan segala kekeliruan kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikan ampunan pada ayah bunda kami, pada guru-guru kami, pada siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kami. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami di sisimu, masukkan kedua orang tua kami dalam surga dan keberkahan. Ya Allah yang Maha Pemurah, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh mawaddah, rahmah, dan sakinah. Karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Jadikan ya Allah, anak cucu kami menjadi jariah setelah kami berpulang kepadamu. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikan kepada kami kesehatan, dan jadikan kami orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan. Ya Allah, semoga saudara-saudara kami yang sedang sakit, Engkau sembuhkan. Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau, ya Rabb. Dan ya Allah, jadikan segala sakitnya itu sebagai pelebur dosa dan kesalahannya, serta pintu keberkahan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yakin cepat atau lambat kami akan berpulang kepadamu. Ya Allah, andai satu saat roh dan jasad kami berpisah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin langsung pamit ya. Ya, Boleh ya? Karena saya
ke acara berikutnya. Mangga semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara kita siang hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak kepada Ibu, Bapak, Akang Teteh yang sudah berkenan hadir. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, keterbatasan, dan kekhilafan dalam memandu acaranya. Semoga Allah meridhoi kajian kita siang hari ini. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri acara ini dengan sama-sama mengucap hamdalah, beristighfar dengan sebaik-baiknya istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, teteh-teteh, bapak-bapak, hatur nuhun. Insya Allah bertemu lagi di bulan depan ya. Mohon doanya agar Allah memudahkan, melancarkan, dan meridhoi segala agenda kita. Ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, masih banyak kekurangan, keterbatasan, karena semua itu pasti ada pada kami. Mohon dimaafkan. Ya. Jazakumullahu khairan katsirah. Mohon izin untuk ditutup ya ruangan Zoom-nya. Maka Teh Siti boleh di-end.